Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Sari Pancahyono dari Facebook. Yang paling penting bantulah petani karena petani saat ini dibelakangkan. Selain itu harga pupuk mahal dan langka, kebijakan pemerintah hanya abal-abal tidak nyata. Meskipun kelompok tani terbentuk di setiap wilayah, baik di desa-desa tetapi tetap saja langka. Jika Tuban ingin maju, bangunlah SDM, harga sembako stabil, pupuk tercukupi. Sebab bahan makanan apapun asalnya dari petani juga. Gimana Gus? Kita jawab nganggo bahasa Indonesia apa bahasa Jawa wae. Iki santai yo, santai. Masalahnya urusan pertanian itu pancen ya memang masyarakat Tuban itu rata-rata petani, bahkan harusnya Tuban itu sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional sekalipun. Cuma realitasnya seperti itu. Masalah petani itu kompleks banget. Banyak sekali masalah-masalah di bidang pertanian. Tetapi kalau kita simpulkan, kalau kita persempit masalahnya tani itu, karena saya sendiri petani ya. Kalau di keluarga kami ini memang dadiyo koyo opo aja sampai lali pulpen bengkong, itu falsafahnya Ki Ageng Selo. Aja sampai lali pulpen bengkong iki ya pacul. Masih aku dadi opo wae tetep aku ngrasakno sing dirasakno petani. Satu di antara yang dirasakan oleh petani itu ketika petani mulai produksi, pupuke angel, bibite yo larang, wayahe panen, dol-dolane murah. Nah, ini masalah. Nah, memang dalam posisi seperti ini calon pimpinan khususnya dalam mengatasi permasalahan pertanian dituntut punya inovasi, gagasan pembaruan, gagasan yang bisa diimplementasikan ketika masa kepemimpinannya yang akan datang. Satu di antara gagasan yang kami angkat adalah kami punya program Tuban Agro. Kami akan tuntaskan masalah pertanian dari hulu sampai hilir. Kita akan bentuk namanya BUMD Lumbung Pangan. BUMD Lumbung Pangan ini yang kita harapkan bisa menyelesaikan permasalahan pertanian dari hulu sampai hilir. Bagaimana konkretnya? Konkretnya nanti BUMD ini akan kita berikan tugas untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar bagi petani. Jadi petani gak ono alasan meneh, petani kangelan pupuk. Kenapa BUMD? Karena pemerintah daerah bisa ngontrol. Kalau semuanya diserahkan kepada pihak swasta, repot. Kita tidak bisa ngerti kapasitas kekuatannya, finansialnya, dan lain sebagainya. Kalau BUMD pemerintah bisa ngontrol, kita kawal betul. Bahkan RDKK itu nanti untuk ketersediaan pupuk, bupati, wakil bupati langsung kontrol. Jadi benar-benar terjamin ketersediaan pupuk untuk petani. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memainkan pupuk subsidi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk keuntungan-keuntungan tertentu. Insya Allah, karena ini hubungannya dengan aspek penegakan hukum, sithik akeh yo tahulah sekolah hukum. S1, S2, S3 yo tahu belajar hukum, tahu sinau hukum. Insya Allah bisa kita implementasikan. BUMD ini juga kita berikan tugas, kalau petani panen, BUMD ini yang menjaga stabilitas harga. Jadi petani itu jual, bila perlu dibeli oleh BUMD ini dengan harga eceran tertinggi. Ini penting, supaya petaninya senang. Jangan sampai petani ini dimainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan, dengan kong kali kong tukuan rego murah neng kono, akhirnya petani yang rugi. Kita pengen masyarakat kita tersenyum, petani kita tersenyum,
hasil pertanian kita bisa benar-benar optimal. Oleh karena itu di Tuban Agro itu juga kita akan bangun kawasan industri, kawasan agroindustri. Kita akan bangun kawasan agroindustri yang nanti hasil pertanian ini syukur-syukur juga bisa kita olah ya, santai wae to, jagongan salah-salah sithik gak apa-apa. Jadi kita bisa olah betul sehingga jadi brand produk lokal Tuban, bisa dipasarkan keluar Tuban. Akhirnya Tuban jadi terkenal, hasil taninya bisa bagus, petaninya bisa makmur. Ini yang penting. Teknologi pertanian juga harus kita update. Maka perlu revitalisasi petugas penyuluh lapangan. PPL ini harus kita revitalisasi supaya petani-petani ini bisa teradvokasi dengan teknologi-teknologi yang terbarukan, sehingga hasil taninya bisa optimal, mekanisme pengelolaannya juga bisa benar-benar dimaksimalkan, maka Tuban akan benar-benar menjadi lumbung pangan. Nah, ini yang kita harapkan bisa simultan program ini jadi komitmennya Setia Negara jika terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Tidak ada alasan lagi petani ini kesulitan segala sesuatunya. Kalau bicara petani maka sama artinya bicara saya sendiri karena saya juga petani. Maka kalau petani susah, ya saya juga susah. Wis gampangane ngono. Insya Allah ora perlu dijelasno teman-teman urusan masalahnya petani karena saya juga mengalami. Saya juga bisa merasakan, dan dalam kapasitas saya sebagai calon wakil Bupati Tuban, saya dituntut untuk memberikan inovasi, gagasan, terobosan sehingga pertanian kita bisa optimal. Koperasi-koperasi itu juga perlu kita optimalkan untuk menopang BUMD Lumbung Pangan tadi. Di level desa, KUD itu juga perlu kita optimalkan. Bahkan kita ada namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Koperasi LMDH juga kita optimalkan. Karena APBD Kabupaten Tuban itu juga perlu ditopang dengan sumber-sumber lain untuk membangun masyarakat Tuban yang benar-benar unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Maka perlu daya dukung APBD provinsi, bahkan sampai APBN. Kalau di pusat ada Kementerian Koperasi dan UMKM, maka tidak ada salahnya dan kita siapkan wadah untuk itu. Sehingga program-program di pusat bisa diimplementasikan, diaplikasikan di bawah. Sekiranya itu, jadi petani jangan khawatir lagi. Saya mohon doanya, dulur-dulur tani semua, Setia Negara bisa terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban dengan komitmen-komitmen tersebut. Matur nuwun.